Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di hari Senin tanggal 29 Januari 2024. Pada pagi hari ini alhamdulillah ya, happy Sunday ya. Kita harus tetap bersemangat, kita harus tetap optimis ya. Semoga minggu ini bisa lebih baik daripada minggu-minggu sebelumnya. Gimana kabarnya TikToker warga Kelurahan Tegal Gede manapun berada, kondisi lingkungan di musim hujan, keadaan lingkungan menjelang pemilu, dan juga keadaan-keadaan yang lainnya. Terima kasih yang sudah bergabung pagi ini bersama saya, Abdul Kamil, Lurah Tegal Gede. Namanya nih masih kita balik keliru. Kita balik. Nah, oke. Wih, jelas nih kayaknya. Assalamualaikum Pak, salam dari wargamu Tegal Gede Pak. Waalaikumsalam Bu Kiki. Nggih, salam balik Bu Kiki. Tegal Gede sebelah mana Bu Kiki? Panji, Kerajaan Barat atau Kerajaan Timur ya. Alhamdulillah warga Tegal Gede ini warga yang luar biasa ya. Sangat aktif. Dan kita pasti bisa menjadi kelurahan yang betul-betul terdepan ya. Panji Pak, belakang Madam. Oh, alhamdulillah di belakang Madam, dekatnya Pak Yai Zaini ya. Pak RW, Pak RT Sidik ya, Pak RW Saleh. Oke, gimana keadaan di situ Bu Kiki, Mbak Kiki atau Bu Kiki nih? Baik-baik saja. Kondisi hujan kemarin, tidak ada angin. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah ya. Jadi terus monitor ya, kabari informasi ke Pak RT, Pak RW, Pak Sidik atau Pak Saleh agar bisa teruskan, atau bisa langsung japik saya boleh, kalau hotline juga tidak apa-apa. Mana Bu Kiki sudah ini masuk DPT? Ini tinggal 2 minggu lagi. Pastikan diri kita masuk dalam DPT ya, agar jangan sampai terlewat. Nah, bagi warga yang bingung, nomor hotline-nya Kelurahan Tegal Gede ada di 0812 1687 5778 ya, bisa dicek di situ. Sebenarnya juga bisa diklik sih di web Kelurahan Tegal Gede ya. Itu sudah lengkap kelurahan. Nggak ada lowongan Pak di kelurahan Pak. Lowongan apa Mbak Ki? Kalau pegawai kita dilarang ini oleh Menpan RB ya, kecuali untuk ini apa, rekrutmen resmi dari Menpan RB ataupun Pemkab. Baru lulus dah? Baru lulus itu di web ada beberapa lowongan. Coba mungkin ada yang cuma baru 2 yang saya posting itu. Baru kali ini bisa live sama Pak Lurah loh. Saya sejak awal Januari ini live nih. Mungkin belum mengikuti ya. Nah, tidak apa-apa. Nah, maka untuk menyapa. Ini sudah bisa langsung gabung. Halo. Assalamualaikum Pak Lurah. Nggak jelas ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Kok saya nggak bisa ini? Oke Pak. Oh Iya, bisa.
Nggak muncul ya anunya ya? Bentar Pak. Bisa Pak. Bisa ya. Ya. Saya tempo hari memang nyoba Bisa. dengan beberapa teman itu videonya nggak muncul. Iya Pak, enggak muncul, saya enggak bisa. Ternyata hanya bisa ini ngobrol saja, enggak bisa video. Kenapa ya Pak? Nah ini saya lebih gaptek sebenarnya. Saya lebih tidak tahu nih. Kemarin Berarti nggak dicoba. boleh on cam sama Pak Lurah ini saya. Enggak. Saya juga kemarin nyoba dengan Bu Sally, kasih staf. Saya coba otak-atik juga ada bisa ya. Tapi pernah saya kapan ya? Minggu-minggu awal itu ada saudara saya yang dari Sumeneb itu bisa langsung video-videonya itu. Iya, kenapa? Duh, nggak bisa on cam ini sama Pak Lurah ini. Iya, enggak tahu nih ke posisinya ya. Ya tergantung amal. Kabarnya Mbak Kiki? Lulusan apa? Saya lulusan apa? Saya lulusan SMA. Jangan tanya lulusan apa Pak. Saya lulusan SMA Pak. Oh ya, ya enggak apa-apa. Punya usaha. Ya mungkin ada Pak. Jadi pembantu asistennya Pak Lurah nggak apa-apa. Waduh. Ini banyak sih sudah asisten saya ini. Nggak apa-apa nambah Pak. Saya salah satunya Pak. Saya pecinta warga Tegal Gede nih Pak. Alhamdulillah, ya haruslah. Harus Gimana Pak? Gak ada bantuan Pak? kan. Gimana ada saran masukan buat Kelurahan Tegal Gede nih agar makin melejit nih di tahun 2024 ya. Halo, Iya Pak. nggak ada aktivitas Mbak Kiki? Ada kemarin Pak. Saya kemarin melipat kertas suara di Oh, gudang KPU. Iya, di KPU. Sudah selesai Pak kertas suara. Jadi untuk sementara gak ada kerjaan Pak. 12 hari saya melipat Pak. Oh, mantap itu. Oh mantap Pak. Dapat 5 juta Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua itu ya? Kenapa Pak? Uang semua itu. Bukan Pak, kertas Pak. Nih Mbak Rosmania, harusnya pimpinan bisa live bandainya. Monggo. Oh iya. Rosmania ini dari mana nih? Halo Mbak Kiki. Sudah lama lulusnya? Iya Pak. Oh lama sudah Pak. Saya sudah tua Pak. Saya sudah 30-an Pak. Oh 30. Enggak, saya tadi iseng-iseng cuma Pak. Cuma Oh. tanya sama Pak Lurah. Iya. Mungkin punya untuk ponanya atau apa ya? Jarang-jarang ini saya bisa nge-live sama Pak Lurah ini. Tiap pagi aja saya nge-live sama Pak Lurah ini. Masa? Biar ini. Tiap pagi? Iya, enggak, saya kan enggak pernah ini Pak buka live gitu kok. Ini apa Tegal Gede live. Jangan-jangan Pak Lurah ini saya gitu. Ya udah Ya. saya buka. Insya Allah saya setiap pagi selama tidak ada gangguan atau kendala. Biasanya saya setengah 8. Karena kan kelurahan sangat itu kan baru buka layanan offline itu kan jam 8 ya. Sehingga Iya. pagi setelah antara anak sekolah itu kan nganggur ya. Ya nganggur-nganggur coba ini. Ya Pak. Harusnya seperti ini Pak. Jadi biar sebenarnya banyak yang mau saya ngomong, tapi kalau di live ini takut ini Pak terlalu terbuka Pak, gak enak Pak. Banyak yang saya ingin sampaikan ke Pak Lurah. Ini juga kerja Pak Andre. Ini ada yang kritik juga Bu. Kerja Pak, jangan tiktokan melulu katanya. Ini kita bagian dari kerja Bukan Pak. tiktokan Mas Andre, bukan tiktokan. Ini Pak Lurah mah ini mungkin ada keluh kesah ya Pak ya. Nggih. Dan juga jam kerjanya kita Bu, itu mulai jam 8 sampai jam 4. Kalau dulu kan jam 7 sampai jam 3 ya. Sejak tahun 2022 itu dimundurkan oleh Pemkab, oleh Bapak Bupati. Sehingga mulai jam 8 sampai jam 4 gitu loh. Karena juga biasanya kalau pagi-pagi jam 7 itu kan pelayanan juga masih sepi.
jalan-jalan juga macet dengan riwa-riwi anak antar sekolah kan gitu kan ya. Dan banyak hal lainnya. Nah, kalau jam 8 kita antar anak sekolah sebelum jam 7. Nah, nyampe kantor jam 7 lebih. Sampai setengah 8 ini. Kadang sehingga waktu kosong ini kita gunakan untuk menyapa warga karena mungkin saya bisa datang langsung ke warga, tapi kan di forum-forum tertentu seperti misalnya posyandu, mungkin pas pos kamling, atau mungkin pas ada undangan gitu kan ya. Tapi kan tidak semua warga langsung bisa interaksi, apalagi mereka tiktoker ini kan kadang kan tidak bisa langsung menyapa gitu kan ya. Ya ini kita coba ini menyapa Kak Kiki. Mungkin ada yang melalui disampaikan TikTok. Kak Kiki ya. Oh, banyak Pak. Banyak Pak yang mau saya sampaikan tuh banyak. Saya tidak bisa menyampaikan di live Pak. Sampean kalau dengerin sampaian saya Pak, duh banyak. Yang Mengenai RT RW banyak. Gimana perkembangan kelurahan tapi sekarang? Oh, luar biasa Pak, luar biasa. 2024. Saya salut sama ini. Apalagi kemarin waktu Agustus. Pokoknya ada Tegal Gede oke. Oke, sudah di subscribe itu TikTok Sudah, dan Pak. anunya, Instagramnya. Sudah. Kan Imaji masuk di ini di gitu. Alhamdulillah. Saya Timnya ini Imaji Pak, nih. anggota sana Pak. Selalu ini Anggota Imaji ya. mengikuti. Imaji banget. Ya. Kalisat. Salam buat Bapak Regar. Insyaallah nanti akan sampaikan. Mas Adi Sucipto. Sumber Jeruk hadir. Wah, terima kasih Sumber Jeruk Kalisat. Ini warganya Pak Regar dulu waktu jadi camat Kalisat ini. Kecamatan mana Mas? Kecamatan Sumbersari. MC-nya dong Pak Camat. Saya bukan Pak Camat, saya Pak Lurah. Ini Ada Pak yang Lurah Pak. Pak Lurah Tegal Gede punya ganteng banget. Iya kalau lewat tuh ayu. Gimana kabarnya Imaji Bu? Itu sering ditanya sama Pak Camat itu Imaji itu. Pokoknya kemarin diajak tanggapan ke Antirogo ya. Saya MC-nya Pak Camat, Pak Lurah. Oh, saya MC-nya Pak Lurah, Pak. Kalau sama MC-nya Pak Camat, saya MC-nya Pak Lurah. Oh, MC-nya Pak Camat. Oh, iya Mas. Ngomong Adi, sama saya aja, Pak. Iya. Nanti saya sampaikan ke Pak Lurah. Kan gitu, Pak. Bisa. Loh, gak ada aktivitas ini. Mbak Gigi, ngantarkan anaknya sekolah mungkin? Sudah, Pagi. Pak. Ini jam berapa, Pak? Ini sudah jam 8 kurang. Iya. Sudah. Sudah masak. Sudah masuk, Pak. Masak. Anak saya sekolah. Kenapa masak? Sudah. Saya tuh 5:30 sudah selesai. Rumah sudah bersih semua, Pak. Alhamdulillah. Ya. Ya, daripada gabut Saya ya. warga Tegal Gede, tapi anak saya sekolah di Kecamatan Patrang semua, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Gak apa-apa, Pak. Waduh. Kok jauh-jauh? Ya, SD di sini kan sudah ada semua itu. Kemudian Iya, SMP. Pak. Anak saya yang satu sekolah di... Enggak, anak saya yang satu di Jemberlor, yang satu di Gang Sentral, Jalan Selamat Riyadi, Baratan, Patrang. TK-nya, TK. Ya done tekane kono. Ini Saya kalau banyak sekolah di situ takutnya saya kalau ketemu Pak Lurah nggak bisa tidur nanti, Pak. Jadinya sekolahnya jauh aja, Pak. Waduh, saya udah sampai 2 tahun di sini. Wah, ini anak saya sudah kelas B, Pak. Kalau dari awal saya sekolahkan di situ kan nanti saya nggak bisa tidur pulang, Pak. Mending jauh aja. Bahaya ini. Geng. Gimana kemarin hujan di sana? Udah ada ini apa ya? Angin juga enggak ada ya? Karena 2 minggu ini banyak angin kencang gitu loh, Pak. Bu. Iya, Pak. Pak,
Alhamdulillah ya Pak, aman Pak, Tegal Gede Pak. Soalnya daerah pelindung itu banyak yang roboh Pak. Udah ya itu. Kemarin di Tegal Gede ada yang daerah Kerajaan Timur. Oh, apa Pak? Ada 12 sampai belakang Pohon. kelurahan ini. Ya, belakang kelurahan juga ada juga pohonnya yang roboh itu kenai rumah warga. Ya, Yang kena soalnya rumah pohon-pohon warga tinggi itu bahaya Pak. Hmm. Nah, Takutnya pohon-pohon kalau di ada angin. sepanjang jalan Danau Toba itu, Mbak ya. Kemarin memang ada Oh, laporan dari warga, sudah kita sampaikan. Sudah kita, alhamdulillah surat kita direspon dan ada tim dari DPU Bina Marga yang datang. Sudah ya. difoto, sudah dicek. Jumat 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu sudah dicek. Cuma ini nggak tahu nih kapan mau dipotong. Karena itu kan yang punya kan dinas itu. Jadi kalau Oh, potong sendiri nanti ini apa khawatir keliru gitu loh. Kecuali kondisinya memang udah roboh dulu. Cuma kan masa nunggu roboh dulu kan ya. Nah, cuma sudah kita ikhtiarkan. Semoga enggak lah, insya Allah aman. Gitu. Mbak. ya Pak, ya Pak, ya Pak, ya Pak. Sudah tahu webnya Kelurahan Tegal Gede, Mbak? Kayaknya tahu tapi lupa Pak. Wah. ini di belakang saya nih. Oh, mana Pak? Kelurahan Tegal Gede, Kelurahan Strip Tegal Gede, Jember. .go.id. Oke Pak. Nah, di situ ada semua bentuk pelayanan. Sekarang pelayanan kita bisa online, boleh. Seperti mengurusi SKCK ya. Jangan enggak perlu harus ke sini. Cukup lengkapi surat-suratnya, tinggal WA atau ngisi form yang ada di situ. Atau kalau bingung, WA ke WA hotline tadi yang saya sampaikan itu. Japri nanti akan dipandu oleh tim Kelurahan Tegal Gede. Gitu. Jadi misalnya dengan sibuk, nah suratnya selesai, kita kirim WA, bisa diketik di mana saja. Gitu. Apa? Diketik apa? Di print. Bisa di print di mana saja. Oh gitu ya Pak. Karena sekarang kan tanda tangan juga sudah tanda tangan elektronik gitu loh Bu. Jadi mudah ya Pak ya, dipermudah ya. Ya, insya Allah mudah. Oh ya Bu Kiki, sudah bayar pajak? Wah, kalau pajak saya itu tidak pernah telat Pak. Pajak tanah, pajak sepeda, saya tidak pernah telat. Saya itu warga yang baik Pak. BBB, bunyi banget. Sudah. Saya tidak pernah telat. Alhamdulillah. Karena itu jadi target saya. Target saya itu PBB. Kalau kendaraan tuh targetnya provinsi. Iya Pak. Saya PBB tiap bulan Agustus selalu bayar Pak. Oh, Agustus. Kalau bisa bulan April. Jadi di awal. Tapi RT-nya baginya ini Pak, bulan Agustus. Tapi sebenarnya kalau mulai biasanya Maret itu kan SPPT baru turun. Ya, kita sebar mungkin April lah baru menyebar itu. Ya, mungkin Pak RT-nya masih milah-milah gitu kan enggak ketemu. Tapi sampai bayar ini langsung di M-Banking itu lebih enak. Banking apa saja sudah. Ya, tutorialnya juga sudah ada kita. Jadi enggak perlu nunggu SPPT. SPPT itu kan cuma surat tagihan, artinya mengingatkan gitu loh. Kalau sampean sudah bayar kemudian masih dikasih itu ya enggak apa-apa. Tapi kan sudah bayar gitu kan, yang penting sudah terbayar. Kalaupun nanti ngurusi surat ditanya bukti pembayarannya mana, kemudian pembayaran online-nya lupa ya, nggak di capture atau udah disimpan, nggak apa, sampaikan saya sudah minta dicekkan gitu, nanti staf kami akan ngecek, di data kami. Terima kasih informasinya. Terutama pajak ini Bu ya, juga disampaikan ke warga, tidak harus bayar ke petugas kami, tidak harus bayar melalui RT RW, enggak harus, itu hanya salah satu cara saja. Dan kalau bayar ke person, ke petugas ataupun RT RW, jangan lupa minta kwitansi ya, dan disimpan kwitansinya, STS istilahnya. Kalau pajak itu kwitansinya berupa STS ya, karena banyak komplain, Pak saya sudah bayar tapi kok ditagih lagi. Waduh, nih bayarnya tahun berapa? Tahun 2016, 2015. Waduh, uangnya sopo iki sing nagih. Ya banyak lah seperti itu, tapi tidak apa-apa kalau memang ada buktinya,
dan orangnya masih hidup dan bisa kita hubungi, kita coba hubungi. Tapi kalau sudah ya bukti kwitansinya juga ada, orangnya juga sudah almarhum, ya ini yang susah, Bu, gitu loh. Oke. Tapi tidak ada kendala ya selama ini ya terkait dengan pajak. Nggak ada, Pak. Itu tagihannya di anu itu Bayar, enggak Pak. muncul. Kendalanya itu uang, Pak. Tapi berhubung kalau bagiin surat PBB itu langsung ada uang, jadi nggak ada kendala, Pak. Enggak, Langsung anunya bayar, di Pak. SPP Oh, nggak ada, Pak. SPP-nya anu apa enggak muncul. Enggak muncul tagihan enggak ya? Enggak. Ya alhamdulillah sudah kalau begitu. Daripada Pak. saya dikomplain live ini. Nggih. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi. Tapi jangan hal-hal yang sensitif atau menimbulkan persoalan baru. Kalau itu nanti bisa diskusi offline saja. Monggo. Ini mungkin ada yang bisa di-sharing dengan yang gabung ini. Ini Pak, soalnya kan kalau ada apa ya, kayak bantuan atau apa gitu, RT itu kalau bisa itu Pak Lurah itu misalkan RT-nya itu ini ya disuruh ke kelurahan gitu misalkan. Itu kalau bisa ini Pak, dipastikan RT-nya itu ada semua. Soalnya di bagian saya itu gak pernah dapat bantuan Pak. Enggak apa-apa, diusulkan saja ke sini bahwa Iya, jadi saya tuh dulu pernah tanya sama RT-nya, loh. Saya panggil Pak Sidik kan, saya bilang, "Ini ada bantuan, saya dikasih tahu sama RT sana. Coba sampean ke ini, Pak, ke kelurahan," saya begitu. "Ah, enggak, capek, biarin. Warga sini mah mampu semua." Dibilang begitu. Tapi kan ada yang ini Pak, ada yang berkeluh kesah Pak. Soalnya memang warga kita itu enggak semuanya mampu. Gini Bu Kiki, caranya gini aja, potong kompas saja dengan bawa KTP KK, ya KTP KK, kemudian diantarkan ke sini aja. Karena begini juga, ya tidak semua yang diusulkan itu kemudian tiba-tiba turun, ya. Tapi setidaknya ketika diusulkan itu sudah masuk data, gitu loh. Karena bagaimanapun juga pemerintah ini kan ada batasannya, anggarannya, ya batasannya dalam hal keuangan dan sebagainya. Misalnya ya di Kelurahan Tegal Gede ini dari 7.500 mungkin dari 9.000 sekian warga, 9.200 warga itu misalnya yang dalam kategori tidak mampu itu ada 1.000 ya. Sedangkan kemampuan negara mau pemerintah RI, provinsi maupun kabupaten itu misalnya hanya 500. Nah, maka yang 500 ini yang akan dibantu dulu. Nah, 500 sisanya nanti bertahap gitu loh. Nah, makanya yang penting datanya masuk. Nanti akan kita verifikasi. Di situ kan ada puskesmas kita. Misalnya Pak RT-nya ya itu tadi, anggap aja cuek ya. Nah, nanti akan ada puskesmas yang akan ngecek. Nah, puskesmas di lingkungan Panji itu Bu Fatimah. Tahu ya Bu Fatimah? Ketua RT 1. Tahu. Ya, tahu. Halo. Nah, nanti bisa ke situ. Iya, Pak, tahu, atau Pak. Kalau tahu. Lebih jauh kemana? Ke kantor kelurahan atau ke rumahnya Bu Fatimah? Jaraknya. Rumahnya jenengan. Kenapa, Pak? Lebih jauh kemana? Antara Sinyalnya, ke kantor kelurahan atau ke Bu Fatimah? Jaraknya, jarak rumah. Loh, saya sama Bu Fatimah bersebelahan, Pak. Selisih 3 rumah, Pak. Komunikasi dengan Bu Fatimah untuk didata yang Panji, karena puskesmasnya di situ Bu Fatimah. Ya, ini bisa disampaikan. Jadi tidak hanya satu sumber dari Pak RT atau Pak RW saja, gitu. Bu. Ya. Iya, Pak, ya, Pak. Atau bisa langsung sini, enggak apa-apa. Terbuka kok ini 24 jam kalau kelurahannya. Iya, tapi kalau orangnya soalnya banyak warga yang cerita ke saya, Pak. Soalnya ya kenapa kita gak dapat bantuan loh. Saya enggak tahu, saya bukan RT-nya, saya begitu. Jadi saya berani tanya sama RT-nya, Pak, gitu. Masa saya mau ke Pak Lurah, saya gitu.
Nanti saya tanyakan gitu. Ya, atau nanti ke Pak RW atau diajak rembukan warga di situ. RW saya Pak Saleh. Ya, Pak Saleh, RW 1. Ya, atau paling enggak ya ke kelurahan. Kalau jam kerja insya Allah ada. Jam kerja, hari kerja. Ya. Kalau malam juga boleh, tapi belum tentu ada orangnya. Kapan terakhir jenengan ke kantor kelurahan, Bu? Terakhir itu kemarin saya mau bikin NPWP, Pak. Kapan ya? Bulan Desember kayaknya. Saya mau bikin NPWP waktu itu, Pak. Tapi sudah selesai NPWP-nya, Pak. Kan saya minta surat keterangan ke kelurahan, Pak. Iya. Ada kendala? Enggak ada? Nggak ada, Pak. Kan pajaknya lunas, surat-suratnya ada. Lengkap. Jadi langsung dibuatin aja. Ya. Kan yang penting katanya orang kelurahan ini, yang penting ini PBB-nya. Ya kan? Ya, karena itu target bagi kelurahan tuh, Bu. Nah, iya makanya, Pak. Saya bawa PBB kan rutin bayar, jadinya langsung nggak ada kendala sih, Pak. Langsung dibikinin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Ki. Sudah saya menjadi turun dulu ya, Pak. Ada tamu, Pak. Terima kasih, Pak Lurah. Sama-sama, terima kasih Bu Gigi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Gigi, warga Tegal Gede tadi yang sudah bergabung secara live ya. Tinggal 2 menit lagi, Tin. Karena sebentar lagi kami harus apel Senin pagi. Selanjutnya pelayanan secara offline di kelurahan. Jadi di kelurahan ini kita jam kerjanya dimulai jam 8 pagi ya, jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kalau dulu itu dimulai jam 7 pagi, jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Insya Allah mulai 2023 ya, tahun kemarin ya, awal tahun 2023 itu kemudian dimundurkan karena banyak alasan ya. Salah satunya di jam-jam menjelang jam 7 itu biasanya jam-jam yang padat kendaraan di jalur-jalur kampus, jalur-jalur kota ya kan, antara anak sekolah dan orang kerja ini bersamaan. Sehingga harapannya oleh Pemkab hasil analisanya mungkin agar tidak jadi crash, kemacetan sebagainya, dipisah jamnya. Jam sekolah tetap jam 7 rata-rata, semuanya tetap jam 7, bahkan ada yang setengah ya, di Kelurahan Tegal Gede ini sudah masuk ya. Nah, sehingga lebih pagi bergerak. Jadi jam kerjanya baru jam 8. Kedua, biasanya di jam-jam 7 itu minim pelayanan, bahkan bisa dikatakan ya hampir tidak ada pelayanan dalam 1 jam itu, jam 7 sampai jam 8. Juga dianggap kurang efektif gitu ya. Karena itu tadi orang-orang lagi sibuk dengan aktivitas sendiri, mungkin ada yang berangkat kerja, mengantarkan anaknya, mungkin masih memasak dan lain sebagainya antara jam 7 sampai jam 8. Nah, baru biasanya jam 8 itu warga sudah mengurusi berbagai pelayanan, sehingga mungkin ada 2 ya, itu salah satunya aja ya alasan yang kami sampaikan, sehingga kemudian jam pelayanan di Pemkab Jember mulai dari Pemkab, dinas hingga kelurahan ini mulai jam 8. Tapi ini untuk yang 5 hari kerja ya, yang 5 hari kerja seperti kami di kelurahan ini. Untuk yang 6 hari kerja itu beda lagi. Apalagi untuk yang pelayanan yang ini 24 jam seperti di rumah sakit, nah itu beda lagi ya kan. Masing-masing ada ketentuannya sendiri-sendiri ya, masing-masing ada aturannya sendiri-sendiri. Kalau yang 6 hari kerja berarti Sabtu masuk ya,
Kalau yang 5 hari kerja berarti Sabtu libur. Tapi kita sampai jam 4 sore pulangnya. Dan juga biasanya memang di kelurahan ini setelah jam 3 itu malah semakin banyak biasanya pelayanan. Ya, karena warga sudah selesai beraktivitas, biasanya jam 3 dia mengurusi. Nah, di kelurahan ini sampai jam 4 kita masih bisa melayani. Itu saja mungkin dari kami di pagi hari ini. Terima kasih bagi yang sudah bergabung beraktivitas, memberikan saran masukan kepada kami semua. Semoga kedepannya Tegal Gede makin gesit dan makin melejit. Bila taufik wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.